الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله فوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, yakni menjalankan perintah Allah serta menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan dan kewalafiatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian aktivitas fardu kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada kebaikan yang tampak secara jelas di kedua mata kita sehingga kita mudah menyikapi kebaikan itu, dan ada pula kebaikan yang tidak bisa kita saksikan di kedua mata kita sehingga kita sulit untuk menyikapi kebaikan-kebaikan itu. Dan ada pula keburukan ataupun kemaksiatan yang tampak di kedua mata kita sehingga kita mudah untuk menyikapinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula suatu keburukan yang tidak tampak di kedua mata kita sehingga kita sulit untuk menyikapinya. Maka hal ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu pernah mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ketaatan di dalam kebaikan hamba-hambanya. Allah menyembunyikan
menyembunyikan kebaikan di dalam ketaatan hamba-hambanya. Fala tahkiru, maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan-kebaikan fi ta'atihi syai'an, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, baik itu kebaikan yang besar maupun kebaikan yang kecil. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kebaikan besar akan sirna dengan kebaikan yang kecil yang kita sepelekan. Bisa jadi hadirin, kebaikan besar pun akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran hati kita penuh dengan keridhaan serta berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada perkataan Imam Ali Zainal Abidin adalah jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Bisa jadi satu kebaikan yang kecil kita lakukan, bisa jadi Allah mendatangkan rahmatnya dan Allah meridhoi kita dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik yang dialami oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam mimpinya. Beliau berkata, ru'yal Ghazali fin naumi faqila lahu. Di dalam bermimpi tersebut, Al-Imam Ghazali pernah didatangi oleh seseorang dan bertanya, ma fa'alallahu bik, wahai Ghazali, apa perlakuan Allah terhadap dirimu? Maka Imam Ghazali pun mengatakan, awfaqani baina yadai, Allah membawaku berada di hadapannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membawaku di hadapan kasih sayang serta rahmatnya. Lalu Allah berkata kepadaku, dengan apa penyebab lantaran kasih sayang serta keridhaan terhadap dirimu berada di hadapanku rahmat tersebut? Maka Imam Ghazali pun menyebutkan semua perbuatan ataupun amalan-amalan yang pernah ia lakukan, baik itu amalan-amalan yang besar maupun amalan-amalan yang kecil. Maka Allah pun mengatakan, lima aqbaluha, kami tidak menerima amalan-amalanmu itu. Yang kami terima darimu adalah nazalat zubabatun, pernah datang seekor lalat, zata yaumin, suatu hari pernah datang seekor lalat yang hinggap di atas tinta penamu. Lalu lalat tersebut litashraba minhu, meminum tinta penamu. Ketika wa antal taktubul kitabata, ketika engkau sedang menulis suatu buku, lalu engkau biarkan lalat tersebut meminum tinta penamu sampai lalat tersebut kekenyangan, lalu lalat tersebut pergi meninggalkan dirimu. Lalu Allah menyeru kepada para malaikat-malaikat, wahai malaikat, amdu bi'abdi ilal jannah, wahai malaikat, dengan rahmat kasih sayang diriku, dengan keridhaanku, amdu bi'abdi ilal jannah, maka masukkan hambaku ini ke surga. Maka artinya hadirin, siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali, karya beliau bisa dinikmati sampai sekarang, dan para ulama-ulama bisa menikmati kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Berapa banyak kitab-kitab yang telah beliau turunkan, yang beliau karang, karya-karya beliau, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan kitab-kitab yang lainnya yang telah beliau karang. Bahkan ulama Imam Ghazali telah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi karya-karya beliau dapat dinikmati dari kalangan sekali berpondok pesantren, dari kalangan masjid, dari kalangan musola, dari kalangan majelis-majelis ilmu yang telah beliau karya-karyakan terhadap apa-apa yang telah beliau jariahkan terhadap kitab-kitab beliau. Akan tetapi Allah memberikan rahmatnya terhadap Imam Ghazali, seekor lalat yang meminum tintahnya, lalu lalat tersebut kekenyangan. Kemudian Allah pun menyeru kepada para malaikat untuk memasukkan Imam Ghazali ke surganya Allah. Maka artinya pesan hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Bisa jadi sekecil apapun kebaikan itu yang pernah kita lakukan mengundang rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Imam Ali Zainal Abidin adalah khabba'a sukhtahu fi ma'siyati. Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan hamba-hambanya. Fala tahkiru min maksiyati syai'an, maka jangan pernah remehkan
sekecil apapun keburukan yang telah kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka bercepatlah, bergegaslah untuk mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, dan bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan sekecil keburukan yang telah kita lakukan, Allah pun memurkai hamba-hambanya, dan Allah melaknat diri kita, dan Allah pun memasukkan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang Imam Ali Zainal Abidin katakan, khabba'a wilayatah fihi, Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya di dalam hamba-hambanya. Maka fala tahkiru min wilayati syai'an, maka jangan pernah kita remehkan satu di antara saudara-saudara kita, satu di antara teman karib kita, satu di antara jamaah-jamaah kita, satu di antara teman-teman kita, dan satu di antara orang-orang sekumpul kita. Bisa jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita rendahkan, orang yang kita cemoohkan, orang yang kita rendahkan status sosialnya, status pangkatnya, status jabatannya, dan hal-hal yang lain sebagainya. Bisa jadi hadirin, derajat mereka itu tinggi ataupun bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi fala'allaka waliyullah wa fala'allahu waliyullah, bisa jadi mereka itu orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan. Bisa jadi mereka orang yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fala'allahu waliyullah, dan bisa jadi mereka adalah wali-wali Allah yang bertebaran di atas muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada para wali-walinya berdoa kepada Allah, maka mereka pun doa mereka itu tidak akan pernah terputus. Mereka terus berdoa kepada Allah, dan doa-doa mereka adalah doa yang mustajabah. Maka artinya 3 poin yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun. Dan yang kedua, jangan pernah remehkan keburukan apapun yang pernah kita lakukan. Maka bergegaslah bertobat, dan bergegaslah untuk mengucapkan kalimat istighfar. Dan jangan pernah kita remehkan seseorang yang berada di ruang lingkup kehidupan kita. Bisa jadi mereka adalah orang yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalam Allahil malikil alam, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang senantiasa berusaha berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Al-Qail fi kitabillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا عباد الله فوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى الله ثم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مؤخر الآخر أخر حياتنا بحسن الخاتمة. اللهم يا مؤخر الآخر أخر حياتنا بحسن الخاتمة. اللهم يا مؤخر الآخر أخر حياتنا يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضله يعطيكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا